Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak sekalian. Kembali lagi bersama Bapak Jenudin. Bapak merupakan guru PAI SDN 2 Sukaurip, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan tentang kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman? Luqman banyak bersyukur, kemudian nasihat Luqman kepada anak-anak. Itulah 3 materi yang akan Bapak sampaikan pada slide-slide selanjutnya. Oke, siapkan buku kalian dan alat tulis dengan baik. Oke anak-anakku, siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salih. Ia tidak menerima kenabian, artinya dia bukanlah seorang nabi, tapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Wah, luar biasa sekali ya Luqman. Luqman adalah anak dari Bauro bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika ia masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah sekelumit mengenai Luqman Al-Hakim. Anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang baik hati, yang Bapak sayangi. Ternyata Luqman itu banyak bersyukur loh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur nikmat terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Pada ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Luqman merupakan orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang bisa mengambil pelajaran dari Quran Surah Luqman ayat 12 tadi? Bapak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Langsung saja Bapak bacakan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah Luqman ayat ke-12 adalah: pertama, Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus,
akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah Luqman ayat 12 yang telah kita simak tadi. Nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amati dan baca dengan seksama dengan tartil Quran Surah Luqman ayat ke-13 berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Itulah nasihat yang pertama yang diberikan Luqman kepada anak-anak. Luqman berpesan agar tidak musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik atau musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa yang paling besar dan tidak akan pernah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Luqman yang kedua yaitu jangan angkuh dan sombong. Mari kita amati dan baca dengan seksama. Bacalah dengan tartil surah Luqman ayat 18. La tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dengan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Anak-anakku sekalian, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita banggakan diri. Karena yang maha sombong, yang maha membanggakan diri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang patut kita sombongkan pada diri kita ini? Kita terbuat dari air yang hina dan sehari-hari kita membawa dalam perut kita barang yang hina. Oke, anak-anakku sekalian, nasihat Luqman kepada anaknya yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Sebagaimana surah Luqman ayat ke-17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmin. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nasihat dari Luqman yang ketiga terhadap anak-anaknya. Pada ayat ini menerangkan tentang berbuat kebajikan seperti sholat. Sholat merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Agama akan kuat, agama akan hebat kalau orang-orang muslimnya senantiasa mengerjakan sholat setiap waktu. Kemudian perintah yang baik-baik. Kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman sepermainan kita untuk terus
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, agar selalu berbuat baik. Nah, itu merupakan suatu kebajikan. Kemudian kita larang perbuatan-perbuatan mungkar. Seperti apa? Membolos sekolah, nyontek waktu ulangan, kemudian membohongi orang tua, membohongi guru, berkata kasar kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian kita harus bersabar atas apa yang telah musibah yang menimpa kita. Kita harus bersabar. Kenapa? Kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tadi, perbuatan kebajikan yang tadi, karena itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah 3 nasihat Luqman kepada anak-anak. Semoga kita semua, anak-anakku sekalian, dapat memahami dan mengaplikasikan semua nasihat-nasihat Luqman ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Untuk yang selanjutnya, tunggu video-video dari Bapak. Dan bagi para penonton di YouTube, di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.